Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kita sampai di bait ketiga dan keempat. Berkata penulis Syekh Al-Baiquni, awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang artinya, yang pertama adalah sahih, yakni yang sanadnya bersambung, tak punya syudzuz, tak pula illah terselubung. Diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, yang kredibel dalam menukil. Semua rawinya seperti itu sepanjang sanad hadis yang diambil. Jadi pembahasan pertama adalah tentang hadis sahih. Kita baca dulu komentar dari Syekh Ali Al-Halabi beserta teksnya dalam bahasa Arab. Bagi yang punya buku bisa mengikuti. Kemudian setelah kita baca semuanya, agak panjang, nanti akan kita jelaskan dengan ringkas apa itu yang dimaksud dengan hadis sahih. Berkata Syekh Ali Al-Halabi, as-sahih huwa al-hadits alladhi ittasala sanaduhu binaqli al-'adli ad-dhabit 'an mithlihi ila muntahahu min ghairi shududhin wala 'illah. Mithaluhu qala al-Bukhari fi sahihihi haddathana Abdullah ibn Yusuf قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور فهذا الحديث صحيح لتوفر جميع شروط الصحة في إسناده ثقة واتصالا وعدم شذوذ أو علة. الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. الإسناد هو سلسلة الراوي الموصلة لنص الحديث، وقد يراد به إضافة الحديث إلى قائله ويعرف المراد بالقرائن، ويسمى في بعض الأحيان السند، ويطلق كل منهما على الآخر إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك. الشذوذ هو رواية الراوي المقبول مخالفا من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. العلة هي سبب يقدح في صحة حديث ظاهره الصحة والخلو منها، ولا تظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الشريف. العدل هو الراوي الذي يحمل صفات تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس. الضبط هو قوة الحافظة والوعي الدقيق وحسن الإدراك في تصريف الأمور والثبات على الحفظ وصيانة ما كتب منذ التحمل والسماع إلى حين التبليغ والأداء. وعلى هذا فإن الضبط نوعين: أولا ضبط الصدر وهو أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا يمكنه من استحضاره متى شاء. ثانيا ضبط الكتاب وهو أن يصون كتابه الذي كتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من لا يصونه ويمكن أن يغير فيه أو يبدل. Jadi apa itu hadis yang sahih? Sebuah hadis dikatakan sahih jika memenuhi 5 syarat. Syarat pertama adalah sanadnya bersambung. Syarat kedua, dinukil oleh perawi yang adil. Syarat ketiga adalah dinukil dari perawi yang dhabit. Jadi harus adil dan dhabit. Harus 2 syarat itu terpenuhi. Seorang perawi harus adil dan dhabit. Syarat keempat adalah tidak ada syudzuz. Syarat kelima adalah tidak ada illah. Jadi syaratnya adalah pertama bersambung sanadnya, kedua perawinya harus adil dan dhabit. Tapi tidak jadi sahih jika ada syudzuz dan ada illah. Jadi itu 5 syarat. 3 harus ada, 2 harus tidak ada. Tidak boleh ada syudzuz dan illah. Syarat 3 syarat pertama, syarat yang harus ada kita akan bahas di pertemuan kali ini. Kemudian sisanya syarat yang harus tidak ada akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Syarat yang pertama adalah sanadnya bersambung. Apa maksudnya sanadnya bersambung? Pertama, sanad itu artinya apa? Sanad adalah mata rantai perawi yang meriwayatkan hadis, yang membawakan hadis dari orang ke orang, dari mulut ke mulut sampai ujung hadis tersebut, sampai kepada teks hadisnya. Jadi sanad adalah mata rantai perawi hadis yang menyampaikan kepada teks hadis tersebut.
Di sini ada dalam contoh mithaluhu, contohnya adalah yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Halabi, berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Maka dalam salat maghrib, Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam salat maghrib ini adalah teks hadis, atau disebut juga matan hadis. Ini adalah teks hadisnya. Maka yang sebelumnya, orang-orang yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis tersebut dari mulut ke mulut itu adalah sanad, adalah al-isnad. Bisa dikatakan isnad, bisa dikatakan sanad. Jadi syarat utama adalah bersambung sanadnya. Apa maksudnya bersambung? Bersambung artinya adalah setiap rawi mendengar dari yang sebelumnya, betul-betul mendengar. Bukan hanya katanya. Bukan mendengar dari orang lain habis itu katanya perawi tersebut, tidak. Tapi harus mendengar langsung dari perawi yang disebutkan, seperti yang di dalam contoh ini Imam Bukhari harus mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf harus mendengar dari Imam Malik. Imam Malik harus mendengar dari Ibnu Syihab secara langsung sampai kepada bapaknya Jubair bin Mut'im yang menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bersambung. Kemudian syarat kedua adalah harus dinukil oleh perawi yang adil dan dhabit. Apa itu adil? Adil maksudnya adalah orang yang mempunyai sifat-sifat yang membuat dia bertakwa. Orang yang punya sifat takwa dalam dirinya dan membuat dia menjaga wibawanya di kalangan manusia. Jadi harus bertakwa dan harus menjaga wibawanya, tidak suka berkumpul dengan orang-orang yang fasik, selalu menjaga diri, tidak melakukan hal-hal yang tercela di kalangan manusia meskipun boleh, seperti tempat-tempat yang sia-sia, tempat-tempat yang tidak layak, meskipun sebenarnya boleh, tapi dia hindari untuk menjaga wibawanya. Maka dia seorang perawi hadis harus seperti itu. Jadi adil di sini harus bertakwa dan menjaga wibawa. Dan juga dia harus dhabit, apa itu dhabit? Dhabit itu harus mempunyai kekuatan hafalan. Dhabit itu mempunyai kekuatan hafalan dan dia bisa memahami hadis dengan baik. Dia sudah dewasa dan bisa mengurus urusannya sendiri, dan dia bisa menjaga bukunya. Jadi ada dua macam dhabit di sini. Ada dhabit hafalan, ada dhabit tulisan. Jadi seorang yang dhabit, dia bisa menjaga hadisnya dengan hafalan, dia bisa menjaga hadisnya dengan tulisan. Dia boleh menghafalnya dalam kepalanya, atau dia juga jika mempunyai hafalan yang lemah, dia harus menulisnya di bukunya, dan dia harus menjaga tulisannya tersebut agar tidak terbakar, tidak basah, dan selalu dia cocokkan dengan dengan yang benar kepada syekhnya, kepada gurunya, apakah benar catatannya, apakah betul hadisnya seperti itu. Maka ini disebut orang yang dhabit, orang yang menjaga hadis tersebut, bisa dengan hafalan, bisa dengan tulisan. Maka seorang perawi hadis sahih dia harus adil dan dhabit. Jadi adil di sini dari segi agamanya, dia bertakwa dan berwibawa. Dari segi hafalannya, dia punya hafalan yang kuat, atau dia memang menjaga tulisannya, menjaga catatannya. Dan semua rawinya harus seperti ini. Semua rawi harus bersambung sanadnya dari perawi yang adil dan dhabit, meriwayatkan dari perawi yang adil dan dhabit, begitu seterusnya sampai ujung sanad hadis tersebut. Maka baru hadis tersebut dikatakan hadis yang sahih. Tapi masih ada dua syarat lagi yang bisa membatalkan kesahihan hadis yang punya tiga sifat ini. Meskipun dia sudah bersambung sanadnya, dia dinukil dari perawi yang adil dan dhabit, tadi yang bagus akhlaknya dan hafalannya. Tapi kalau dia punya sifat syudzuz dan illah, maka bisa batal hadis sahih ini dan tidak diterima. Apa itu syudzuz dan illah? Kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.